bahan ajar saya belum datang, orang belum bayar gitu ya Pak ya. Ini bukan mata duit. Akan menggunakan, mengirimkan dan sebagainya. Kalau uang bisa juga nggak? Mengadakan Bisa, bahan ajar. tapi dikasih stempel uang. Gratis ya Pak? Iya, kita banyak gratisannya. Pramita itu nama yang dimimpikan masyarakat. Punya bahan ajar, tapi bahan ajar itu nggak pernah dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore sahabat UT Surakarta dimanapun kalian berada. Balik lagi di Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Oke, hari ini merupakan hari yang sangat spesial ya. Karena apa? Karena kita kedatangan tamu sangat jauh. Sangat jauhnya, jauh banget ya Pak ya. Oke, di sini saya kenalin dulu ada orang penting, orang penting. Ini berdua orang penting semua ini. Ini dari UT Pusat Pak ya, UT Pusat. Ada Pak Wakil Rektor Bidang Akademik, Pak Dr. Muhammad Yunus. Benar ya Pak ya? Ah ya benar. Ini betul. Oke, nanti mungkin Pak Yunus bisa mengenalkan diri ya Pak ya nanti. Dan satunya Pak Arif ya. Betul, oke. Mungkin Pak Yunus dulu boleh mengenalkan diri dulu Pak. Oke, halo teman-teman sekalian. Ke sini boleh. Saya menyebutnya apa? Para mahasiswa, Sahabat UT Surakarta. para sahabat UT Surakarta. Iya. Perkenalkan, saya Muhammad Yunus. Kebetulan pada kesempatan ini saya memangku tugas sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik. Oke. Bahasa singkatnya Wakil Rektor 1 lah gitu. Warek 1 gitu Pak ya? Disingkatnya Pak ya? Iya. Oke. Ya, salah satu tugas saya adalah mengkoordinir pengembangan dan pendistribusian bahan ajar Oke, ya. kepada seluruh mahasiswa di Indonesia UT, Pak ya? dan juga mengkoordinasikan teman-teman mitra-mitra UT yang memerlukan bahan ajar untuk para mahasiswa. Oke. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Salah satu aja ya. Salah satu aja Pak, pasti banyak Itu aja sih ya Pak. Itu aja sih tapi luas ya Pak. Itu lepas begini. Boleh Pak? Sengaja. Karena masih muda. Oke, sekarang sebelahnya silakan Pak Arif, boleh memperkenalkan diri. Terima kasih, Mas. Saya juniornya Pak Yunus. Wow, gitu. Iya dong. Ya Pak, mohon maaf ya Pak. Jadi sahabat UT Surakarta sekalian, perkenalkan nama saya Arif Rahman Susila. Boleh dipanggil Arif, boleh dipanggil Rahman, boleh dipanggil Susila. Waduh, ada 3 ya, nih. tapi bukan dipanggil yang lain. Oke. Jadi tidak boleh dipanggil Susi. Atau Mawar gitu ya. Jangan dong. Jadi di sini kalau tadi Pak Yunus sebagai Warek 1, tadi kan beliau sebagai pihak ya, kami bilang pihak yang mengkoordinasikan. Artinya kalau kami di unit PLBA atau Pusat Layanan Bahan Ajar itu sebagai unit pelaksana. Jadi yang tadi sudah direncanakan oleh Pak Yunus terkait dengan pengembangan, pengadaan dan pendistribusian itu kami lah unit yang mengeksekusi. Oke. Nah tentunya target-target yang sudah ditetapkan oleh manajemen dalam hal ini adalah dari kantor Warek 1 itu harus bisa kami penuhi Mas. Jadi teman-teman mahasiswa sahabat UT Surakarta dan mahasiswa UT seluruh Indonesia itu kami dari pihak unit PLBA itu menggaransi. Artinya adalah bahan ajar yang diterima itu tidak boleh telat selama ada syaratnya. Pembayarannya dia juga tidak telat. Oh iya, tentu. Masa belum bayar, terus tiba-tiba kok bahan ajar saya belum datang, orang belum bayar gitu ya Pak ya. Tapi ini bukan mata duit. Ya, kalau kita kan ada barang, ada uang Pak. Kebalik ya. Terus, nah bahan ajar yang kami kirimkan itu harus dalam kondisi tepat kualitas. Artinya
semuanya sudah sesuai dengan standar, tidak boleh basah, tidak boleh rusak, Oke. tidak boleh sobek dan sebagainya. Kalau Oke. sobek bagaimana? Nah itu kan banyak yang terjadi. Oke. Nah itu kami akan mengganti. Nah Oke. mahasiswa apakah dikenakan biaya lagi? Enggak. Oke. Mahasiswa feel free. Oke, Nah, mungkin nanti dibahas lebih dalam mungkin ya. Oke. Oke, karena apa ya namanya? Ini sesepuh tentang bahan ajar. Berarti kita ngomongin tentang bahan ajar aja gitu, Pak ya. Oke, tentang bahan ajar universitas terbuka gitu ya, Pak. Nah, untuk Pak Yunus nih, Pak Yunus, kalau di UT sendiri jumlah total bahan ajar yang telah diproduksi UT dan berapa lama waktu produksi untuk memproduksi bahan ajar itu siap digunakan mahasiswa? Yang pertama dulu deh, total bahan ajar yang ada di UT. Sebetulnya bahan ajar yang diproduksi oleh UT yang pertama adalah sejumlah mata kuliah yang dikembangkan oleh UT. Kalau misalnya sekarang 1222 ya maksudnya kurang lebih sekitar itu, maka sejumlah judul itulah yang kita. Berapa jumlahnya? Ya kali jumlah mahasiswa UT aja. Saya pakai kalkulator dulu. Kalau jumlah mahasiswa 500.000 lebih ya Pak. Jadi biar nggak lama-lama sekitar 5,6 juta. Oke. Kurang lebih itu. Oke. Jadi lumayan. Lumayan Pak ya. Iya. Karena saya ngeliat sendiri gudangnya besar sekali ya di UT Pusat itu ya. Ini bagian sebelah kanan bagian dari gudang itu. Oh gitu. Juru kuncinya Pak. Oke, juru kuncinya. Nah, kalau untuk berapa lama waktu produksi bahan ajar yang siap digunakan itu kira-kira? Rata-rata 2 tahun. 2 tahun rata-rata. Iya, 1 tahun pengembangan bahan ajar. Kemudian revisi segala macam dan sebagainya sampai kepada final dan sebagainya. Kemudian cetak ya Mas ya? Iya. Ya, paling lama 2 tahun setiap mata kuliah itu. Oke. Itu untuk pengembangannya sama fakultas berarti Pak ya ininya ya bahan ajar ya. Jadi fakultas itu tugasnya adalah menyiapkan dan mengembangkan bahan ajar. Nanti pusat produksi media P2 BAM, P2 BAM. itu melakukan pencetakan, pemrosesan, pencetakan dia selesai. Nah nanti Mas Arief yang akan menggandakan, mengirimkan dan sebagainya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau uang bisa juga nggak Pak? Uang menggandakan Bisa. Tapi dikasih stempel uang. Uang mainan. Oke, nah kalau saya inget-inget tuh ada aplikasi Kotobi betul ya? Kotobi, Kutubi. Nah itu bisa dijelaskan nggak Kutubi itu apa sih? Oh Mas Arief, oke Pak. Iya, jadi Kutubi itu adalah salah satu bagian improvement UT ya. Nah kalau biasanya kan orang bertanya, Pak ini kan sudah zaman digital, kenapa sih kok masih printed? Ya kan? Nah Kutubi itu adalah tools untuk bahan ajar digital. Nah itu adalah paket yang sudah melekat kepada setiap mahasiswa yang sudah melakukan registrasi. Oke. Jadi mahasiswa berapapun jumlah mahasiswa, dia pasti mendapatkan layanan bahan ajar digital dari platform Kutubi itu. Kutubi. Ya, jadi dalam satu semesternya misalnya dia meregistrasikan 7 mata kuliah, ya sudah dia akan aktif Kutubinya itu 7 mata kuliah. Itu gratis. Gratis ya Pak? Iya. Kita banyak gratisannya. Penting jadi mahasiswa UT juga Iya, ya. jelas. Oke. Untuk Pak Yunus lagi nih. Tadi yang terlibat selain fakultas itu ada lagi nggak Pak untuk yang menyusun bahan ajar ini? Ada pihak internal UT, ada pihak eksternal UT. Pihak internal UT itu mulai dari tentu ada bagian perencanaan berdasarkan masukan fakultas. Ada tim lah yang menyiapkan perencanaan itu. Tetapi tahap pertama sebelum kita mengembangkan bahan ajar kita melihat blueprintnya dulu. Oke. Ya. Kalau bahasa kita itu rencana mata kuliahnya. Ada perubahan nggak? Gitu desainnya ada sesuatu yang baru nggak?
karena itu berkaitan dengan isi, berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan interaksi yang disediakan oleh bahan ajar. Jadi ada banyak hal dan di samping dengan teknis pencetakannya itu sendiri, gitu ya. Satu dari fakultas yang mengembangkannya siapa? Yang mengembangkannya adalah para dosen UT, para dosen dari berbagai perguruan yang lain, karena nggak mungkin semuanya UT mengembangkan, nggak cukup jumlah dosen yang tersedia. Oleh karena itu kita minta bantuan teman-teman para dosen yang sudah matang memenuhi persyaratan tertentu dari ITB, dari IPB, dari UI, dari UGM, dari UNIR, dari Berarti banyak gitu ya Pak, berarti ya perguruan tinggi yang Jawa dan luar Jawa. Ya, berarti untuk membuat bahan ajar ini memang serius UT ya, karena mengambil dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu kan Pak ya. Ada persyaratan khusus yang punya nama gitu, dan yang kedua punya pengalaman. Jadi bukan hanya dia asal di perguruan ini apa, dia reputasinya seperti apa, tetapi sebagai dosen dia dosen seperti apa. Gitu. Kenapa? Karena bahan ajar ini digunakan oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswa yang memperoleh sumber belajar dari bahan ajar itu sendiri harus mendapat bekal yang nyaman, yang dikeluarkan oleh, yang diterbitkan oleh ahlinya gitu. Betul. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Karena juga kita mencetak kualitas mahasiswa juga Pak ya. Jadi pertaruhan di UT itu kalau kita mengembangkan bahan ajar itu artinya UT harus bertanggung jawab dan akan bertanggung jawab tentang konten keahlian belajar, keterampilan belajar yang dimiliki para mahasiswa terkait setiap mata kuliah yang dikembangkan. Betul sekali, wih keren. Keren emang. OT keren banget emang. Oke, balik lagi ke Pak Arif ya. Nah, sebagai pemegang apa ya, kunci gudang ya. Pemegang kunci gudang bahan ajar. Kayaknya tahu nih berapa jumlah bahan ajar yang sudah didistribusikan UT setiap tahunnya? Ya, jadi tren dalam setahun itu tidak pernah turun. Jadi kalau kita berbicara tren nggak pernah turun. Jadi di dalam kayak contoh semester kemarin ya, itu dari 2023 ya, itu kita bisa mendistribusikan hampir 6 juta sekian lah bahan ajar. Ya, itu inline ya dengan peningkatan jumlah mahasiswa. Apalagi sekarang kan mahasiswa diwajibkan untuk mempunyai bahan ajar. Artinya semua mahasiswa wajib punya. Ya, kami juga harus menyediakan sejumlah yang memang mahasiswa butuhkan. Jadi ya gitu, kalau dalam satu tahun sekitar 6,5 sampai 7 juta lah more or less ya. Wah, keren. Nah itu distribusikannya kemana aja Pak? Atau yang paling terbesar kemana? Ya, jadi pendistribusian kami itu untuk saat ini ya, kalau kita sebenarnya kalau diceritakan panjang ya, tapi secara singkatnya saja itu kita mempunyai 3 modus Mas. Yang pertama itu adalah modus yang dengan pengiriman ke UT daerah, itu khusus untuk program pendas semester 2 sampai semester 8. Nah itu sekarang sejumlah 92 ribuan mahasiswa. Nah itu disebar ke UT daerah di seluruh Indonesia. Nah itu langsung dilakukan oleh vendor pemenang tender. Nah jadi kita ada tender tertentu di bulan-bulan tertentu setahun 2 kali, itu langsung dikirimkan. Sebentar, pendas itu Pendidikan dasar. Pendidikan dasar Pak. Aduh, saya dites. Jadi untuk para mahasiswa guru SD dan para mahasiswa guru TK. Betul. Oke. PG SD dan PG PAUD. PG PAUD ya. Pendas. Oh ya, mungkin sahabat UT Surakarta ada yang apa ya,
kurang paham mungkin ya, kurang akrab dengan. Oke. Nah, yang kedua itu adalah untuk program-program di luar Pendas. Itu menggunakan 2 modus. Yang pertama itu adalah pengiriman kita menyebutnya door to door. Door to door. Nah, itu yang sekarang menjadi unggulan kami. Selain namanya satu lagi program Paramita. Paramita itu sebenarnya juga sama dengan door to door. Jadi Itu yang ngirim cewek, Paramita. Oh, bukan. yang Paramita itu program di launching tahun 2022 akhir oleh Pak Rektor. Itu yaitu program pengiriman bahan ajar secara tepat dan akurat. Itu disingkat akronimnya Paramita. Paramita, Ya, oke. tapi kalau bahasa Sanskertanya itu sebenarnya kesempurnaan. Oh iya. Ya, jadi karena ini yang dikirim bahan ajar, nah ini juga dengan vendor tertentu. Nah, ini dipaketkan. Nah, kalau untuk door to door itu bersumber dari gudang kami PLBA yang ada di UT Pusat. Itu sejumlah 380 ribuan. Kalau Paramita ini ada 93 ribuan. Jadi totalnya ya sekarang itu di 530.000 sekian lah. Oke. Itu cukup besar juga dan waktunya pendek loh, masanya 2,5 sampai 3 bulan. Wow. Itu yang menjadi challenge supervisor kami. Nah, dari situ ada nggak apa namanya kayak kendala atau apa mungkin kan kita mahasiswa udah nyampe pelosok-pelosok negeri gitu kan Pak ya. Jadi untuk sahabat UT semua, untuk sahabat UT Surakarta ya, jadi kami selalu berulang-ulang ya juga pada saat OSMB di seluruh daerah itu kami juga menitipkan pesan pada saat melakukan registrasi mohon. Nah, itu kami mohon karena ini akan besar sekali pengaruhnya, yaitu alamat kirim tulislah selengkap-lengkapnya. Yang kedua, nomor handphone itu harus yang aktif tersambung WA. Karena itu sangat membantu bagi pengiriman yang dilakukan oleh vendor. Kami sekarang punya 14 vendor pengiriman. Dan semua vendor-vendor besar itu, boleh sebutin nggak vendornya? Boleh. Sini bebas kok. Ya kalau ada sponsor masuk Nah, itu maksudnya gitu. Jadi untuk yang door to door itu kami pertama itu PT Pos, kemudian yang kedua JNE, kemudian ID Express, kemudian First Logistik, GNT, Lion Parcel, Rex, NCS. Nah, dan Ninja Express. Nah, untuk sahabat Solo itu UT Surakarta ya, itu dilayani oleh 2 vendor, yaitu oleh PT Rex dan First Logistik. Gitu. Jadi kalau misalkan kendala utamanya yang tadi alamat ya. Betul. Makanya teman-teman kadang menuliskan alamat atau nomor handphonenya itu salah. Gitu. Nah, itu menjadi masalah. Jadi mungkin apa yang suka belanja online kan ada pengalaman mungkin ya. Nah, kalau bisa ya samalah kayak belanja online gitu ya. Ya, sekarang yang paling berpengaruh sekali itu nomor handphone. Karena nanti akan dihubungi, akan diminta share log. Nah, itu kan potensi nyampenya besar ya. Oh iya, betul sekali. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk bahan pendistribusian bahan ajar untuk mahasiswa UT luar negeri, Pak. Gimana, Pak? Ada 2 hal. Yang pertama, kenapa Paramita? Nah, ini nih seru nih. Paramita itu nama yang dimimpikan masyarakat. Jadi begitu Pak. Iya, karena itu menampilkan kesan keindahan atau kecantikan natural. Jadi supaya para penerima bahan ajar itu menerima atmosfer yang membuat dia suasana batinnya itu ketika baca bahan ajar itu jadi nyaman, indah gitu. Oh gitu. Ya, itu hasil Mas Adi bertapa. Kirain saya mikirnya karena ada manajer apa namanya marketing dan registrasi di UT Surakarta Pak, namanya Ibu Rati Paramita. Mungkin ada inspirasi di situ juga mungkin Pak. Sebetulnya Rati Paramita itu nama aslinya dari Paramita. Wah, gitu Pak. Jadi karena nama ini manis diambil lah. Nah. Rati Paramita ya? Iya, Rati Paramita tadi. Nah, mungkin ada di situ kali. Itu si Jasjok. Guyon aja Pak ya. Apa yang tadi bahan ajar untuk mahasiswa luar negeri. Kenapa? Cara pendistribusiannya gimana Pak? Oke. Jadi bahan ajar untuk luar negeri ya pendistribusinya dilakukan terhadap
mahasiswa ada dua. Yang pertama ketika libur mereka ke Indonesia sengaja mengambil atau menitipkan bahan ajarnya diambil oleh temannya supaya dibawa ke Hong Kong atau kemana dan sebagainya. Ada yang begitu. Gitu ya Mas ya? Iya. Ada yang kedua ya kita kirim sesuai dengan alamat pemesanan dia kemana gitu. Kalau dia terkendala dengan bahan ajar cetak karena lama misalnya bahan ajar cetak, maka harapannya bahan ajar digital itu kan hanya hitungan detik. Bahan ajar digital itulah yang akan bisa mengawali mereka dalam mempelajari dan mengakrabi materi ajar yang akan dipelajari mereka untuk setiap mata kuliah yang diambil. Iya, gitu. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya terkait luar negeri. Bukan hanya luar negeri ya. Kalau untuk yang bahan ajar digital yang tadi disampaikan oleh Pak Warek satu tadi adalah 1 atau 2 kali 24 jam maksimal ya. Itu yang bersangkutan akan terverifikasi di platform bahan ajar digital. Artinya begitu yang bersangkutan registrasi 2 kali 24 jam maksimal itu dia sudah bisa memanfaatkan fasilitas PAD atau bahan ajar digital. Nah untuk luar negeri bagaimana untuk yang printed? Nah itu memang untuk saat ini itu kami melakukan pengiriman dengan berkoordinasi dengan UT layanan luar negeri. Itu dengan salah satu vendor tertentu. Disebut lagi nggak apa ya? Nggak apa-apa. dengan vendor JNE. Ya, itu permintaan dari UT luar negeri. Nah, dengan vendor JNE, nah kayak kemarin itu minggu lalu kami baru mengirimkan melalui vendor JNE untuk UT luar negeri itu ke Hong Kong, Jepang dan Korea. Nah, itu memang atas permintaan ya, karena ini terkait dengan biaya pengiriman yang lumayan lah. Tapi tetap haknya sama. Hak untuk haknya sama. Mau di Indonesia mau di luar sama semua, karena bahan ajar ini kan wajib dipunyai, kan satu-satunya untuk modus belajar ya. Gitu. Oke, untuk Pak Yunus mungkin ada harapan Bapak terkait dengan pemanfaatan bahan ajar oleh mahasiswa, Pak. Harapannya apa nih? Jadi kepada para mahasiswa, karena bahan ajar itu satu-satunya sumber belajar dasar yang harus mereka pelajari dan digunakan sebagai basis di dalam pembelajaran termasuk tutorial, maka ya bahan ajar itu harus dibaca dari awal sampai akhir. Iya benar Pak, benar. Jangan pas mau ujian ya Pak ya, masih kebungkus gitu ya Pak. Kalau tidak, maka dia hanya akan gaya punya bahan ajar, tapi bahan ajar itu nggak pernah dibaca. Iya benar. Jangan pas mau wisuda. Jadi tidak ada lagi kemungkinan di UT mahasiswa baru baca modul menjelang ujian akhir semester. Karena apa? Karena tugas 1, 2, 3 harus mereka kerjakan. Kalau nggak dapat nilai. Iya. Gitu. Nah harapannya juga dengan upaya itu sebetulnya memaksa mahasiswa bagaimana dia mengakrabi bahan ajar itu sejak awal. Sehingga pada saat tutorial dan sebagainya dia tidak menjadi mahasiswa penikmat, hanya mendengarkan dengan manis gitu. Tetapi apa yang terjadi, konsep implikasinya apa dan sebagainya nggak nyambung sama sekali. Nah, tutorial itu kurang memberikan makna yang berarti bagi para mahasiswa kalau itu yang terjadi, karena beda dengan belajar di kelas tatap muka. Tutorial itu bukan berangkat dari kepala kosong mahasiswa. Jadi tutorial itu bedanya dengan pembelajaran biasa ini secara umum ya. Mahasiswa datang ke tempat tutorial itu dia sudah mempelajari modul-modul yang akan dibahas pada kesempatan itu. Jadi karena tidak semua modul juga dibahas. Hanya hal-hal yang sulit atau memerlukan solusi atau memerlukan fasilitasi. Peraturan aja yang dibahas. Kalau yang bisa dipelajari sendiri, kemudian mahasiswa tidak memerlukan pembahasan lebih lanjut dan sebagainya, kan nggak diperlukan lagi gitu. Jadi arahnya seperti itu. Kalau udah seperti itu, mahasiswa bisa begitu. Jadi tutorial, mahasiswa sudah belajar sebelumnya, di tutorial itu terjadi interaksi, diskusi tentang apa yang dia pelajari dan sebagainya. Maka harapannya adalah konsep-konsep yang di dalam modul itu dalam tutorial itu dimatangkan.
diklarifikasi kalau ada kesalahan atau dijernihkan kalau ada kebingungan dan sebagainya, sehingga akhirnya ketika keluar dari tutorial itu mahasiswa itu dapat sesuatu. Jadi kalau konsepnya tutorial itu sama dengan di kelas, hanya datang mendengarkan dan sebagainya, nggak akan dapat banyak hal karena di kelas tidak pembelajaran, tidak mengajarkan materi dari awal ke akhir, nggak begitu. Jadi fokusnya tutorial itu hanya pada konsep-konsep atau materi-materi yang dipandang sulit untuk dipahami mahasiswa dan memerlukan fasilitasi para tutor. Jadi itu ceritanya sebetulnya. Dasarnya seperti itu gitu ya Pak ya. Nah kalau untuk punya nggak Pak pesan untuk mahasiswa khususnya UT Surakarta, nggak hanya untuk bahan ajar ya, untuk secara apa namanya menyeluruh gitu. Ada nggak pesan untuk mahasiswa UT Surakarta? Hanya satu aja sih. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu dari proses belajar, harus ada sesuatu yang kita korbankan. Waktu, tenaga yang tentu berbeda dengan kita tidak melalui proses belajar. Jadi dia harus menyiapkan waktu dalam sehari berapa jam yang bisa disiapkan, mungkin bisa berulang pagi jam berapa, malam jam berapa, dan sebagainya. Dimatangkan dalam tutorial baru dia akan mendapatkan sesuatu. Kalau nggak akan dapat apa-apa. Oke, jadi itu sahabat UT Surakarta ya. Diingat ya. Nah, untuk Pak Arief mungkin ada pesan sedikit untuk apa ya, biar distribusi bahan ajar ini prosesnya lancar gitu ya Pak. Ya, terima kasih. Jadi khusus untuk sahabat UT Surakarta ya. Jadi kami di pusat layanan bahan ajar tentu tidak habis-habis ya berharap kepada teman-teman untuk tepat mengisikan alamat kirim dan nomor handphone. Kemudian apabila pada saat pengiriman misalnya tadi ya di jalan kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang ada yang hujan atau kurang atau rusak. Nah itu teman-teman tidak perlu takut, wah saya dapat bahan ajarnya kok rusak. Itu kami garansi yang tadi saya sampaikan ya. Nah jadi cukup teman-teman melaporkan ke Bu Ratih misalnya gitu ya, dari Bu Ratih Paramita tadi kan. Nah, saya jadi ingat namanya Bu Ratih Paramita. Nah itu nanti akan diproses ke kami, dilaporkan, itu akan kami ganti. Karena kami wajib. Nah kami bilang kami wajib, jadi teman-teman sudah memberikan kewajibannya, kami juga wajib memberikan hak mahasiswa itu tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat kuantitas. Nah misalnya rusak diganti, tidak akan dipungut biaya tambahan, free. Oke, sip. Terima kasih Pak Yunus, terima kasih Pak Arief, udah jauh-jauh datang ke sini, menyempatkan datang ke Potsuka. Tapi saya ada apa ya namanya ya, ada keinginan nih. Kalau tadi tuh, bukan tadi, kalau kita tuh punya hiel-hiel khusus. Bukan khusus sih, ada hiel-hiel untuk UT Surakarta. Jadi hiel-hielnya UT Surakarta, orang ngekos, orang ongkos, tapi tetap jos. Nah, kita boleh bareng-bareng Pak ya? Oke, kita bareng-bareng ke arah kamera sini aja. Oke, kita mulai ya. UT Surakarta, orang ngekos, orang ongkos, tapi tetap jos. Oke, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. UT Surakarta, orang ngekos, orang ongkos, tapi tetap jos. Oke. Terima kasih Pak Yunus dan Pak Arief. Terima kasih sudah datang di Potsuka. Demikian bincang-bincang kita kali ini, seru banget. Mungkin nanti kalau Pak Yunus dan Pak Arief datang lagi ke UT Surakarta, kita undang lagi ke Potsuka Pak ya. Mau ya Pak ya? Oke, segitu dulu aja kesempatan kita kali ini. Sampai jumpa di podcast yang lainnya. Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Bye.